Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Mariani dengan NIM 2011020061 akan mempresentasikan artikel yang telah saya bikin yang berjudul Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam Awal Abad ke-20. Surau merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama kali di Minangkabau yang dirintis oleh Syekh Burhanuddin Ulaka yang berlangsung pada akhir abad 17 di Ulaka, Pariaman. Burhanuddin merupakan tokoh utama yang mendirikan surau yang mendidik murid-muridnya untuk mempelajari pendidikan Islam seperti pendidikan tasawuf, tarekat, syadharija yang masih tradisional. Adapun karakteristik sistem pendidikan surau itu sendiri yaitu surau menggunakan sistem pendidikan halaqah berkumpul dan tarekat sebagai bentuk pendidikan tasawuf. Selanjutnya, pada awal abad 20 mulai berdirilah madrasah-madrasah. Itu merupakan tanda dari pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau. Sehingga pendidikan Islam mulai berkembang sampai perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu adapun fungsi dari surau itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat dijadikan tempat pertemuan, rapat, berkumpul, dan dapat dijadikan tempat tidur oleh remaja atau pemuda putra dalam kultur masyarakat Minangkabau. Adapun surau adalah milik kaum atau Indu atau Pariuk yang merupakan bagian dari suku. Seperti halnya gelombang pembaharuan yang terjadi pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1906, terdapat 4 ulama Minangkabau yang kembali dari Tanah Suci selama beberapa tahun menuntut ilmu di sana kepada Syekh Ahmad Khotib. Keempat ulama tersebut yang pertama yaitu Haji Muhammad Jamil Jamek Bukit Tinggi, Muhammad Thaib Umar Sungayang Batu Sangkar, Haji Abdullah Ahmad Padang Panjang, dan Haji Abdul Karim Amrullah meninjau yang terinspirasi ide pembaharuan di Mesir, sehingga terjadinya pembaharuan pendidikan pada awal abad ke-20. Dalam pengembangan surau sebagai lembaga pendidikan tradisional di Minangkabau, kita dapat melakukan beberapa cara untuk mengembangkannya. Salah satunya yaitu mengerjakan kerjasama yang komprehensif dan membangun komunitas dan intensif antara pemuka adat dan lain sebagainya. Adapun karakteristik sistem pendidikan surau dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu yang pertama, klasifikasi surau berdasarkan jumlah muridnya. Kemudian surau menggunakan sistem pendidikan halaqah, tarekat sebagai bentuk pendidikan tasawuf. Adapun guru atau syekh yang mengajar di surau, mereka semata-mata mengajari anak muridnya karena Allah, tidak mengharapkan imbalan sepeser pun. Mereka hanya mendapatkan pembagian zakat, padi atau zakat fitrah. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pembaharuan dalam pendidikan Islam di Minangkabau. Adapun tokoh-tokoh kaum tua dalam pembaharuan pendidikan yang terbagi kepada 3 periode. Periode pertama yaitu di mana kaum tua terlibat polemik terhadap kaum muda. Adapun nama-nama tokoh-tokoh kaum tua periode pertama yaitu Syekh Sa'ad Ibnu Tinta, kemudian yang kedua Syekh Khotib Ali, yang ketiga Syekh Abdul Wahid. Dan ada beberapa lagi. Jika teman-teman ingin lebih detailnya lagi, silakan lihat artikel yang akan nanti kita diskusikan. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh kaum tua pada saat generasi kedua. Mereka yang menjadi hasil didikan dari angkatan yang pertama dan bahkan banyak diberikan kepercayaan kepemimpinan, organisasi, dan perguruan. Tokoh-tokoh kaum tua generasi kedua yaitu yang pertama Haji Sultan atau Sultani, kemudian Datuk Rajo Dubalang, dan Haji Sirajuddin Abbas. Adapun tokoh-tokoh kaum muda yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Muhammad Thaib,
Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Haji Daud Rashid, Syekh Ibrahim Musa, dan Syekh Abbas Abdullah. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan artikel ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.